terkait watarkul bid'ah, meninggalkan perkara bid'ah. Nah, jadi di dalam agama kita itu ada namanya min umuri ta'abbudi, urusan ibadah, dan ada min ghairi umuri ta'abbudi, selain urusan ibadah, atau bahasa lain ada ibadah dan juga muamalah. Nah, untuk yang min umuri ta'abbudi, yang urusan ibadah, itu sudah ada aturannya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk yang urusan ibadah. Kalau urusan yang bukan ibadah bagaimana? Yang muamalah, yang min ghairi umuri ta'abbudi, yang bukan urusan ibadah. Maka yang bukan urusan ibadah itu al aslu fil asya', hukum asal segala sesuatu itu adalah ibahah, boleh, semuanya boleh sampai ada dalil yang melarang. Jadi kalau urusan muamalah itu kabeh oleh, semuanya boleh, kecuali ada yang melarang. Tetapi kalau urusan ibadah itu semuanya tidak boleh, hatta yadulat dalil, sampai adanya dalil. Jadi kalau ibadah itu yang dibutuhkan adalah dalil. Tapi kalau muamalah itu yang perlu kita perhatikan adalah dilarang atau tidak. Intinya kalau masalah urusan dunia, Nabi memberi kelonggaran. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Maka dalam urusan dunia silahkan berkreasi, silahkan membuat riset, silakan menggunakan piranti teknologi, karena piranti teknologi itu termasuk perkara urusan dunia, termasuk urusan muamalah. Maka tidak ada bid'ah dalam urusan dunia, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Pakai HP boleh enggak? Boleh. Apa ini? Mikrofon boleh. Kipas angin boleh, karena itu semua termasuk min ghairi umuri ta'abbudi, bukan urusan ibadah, itu termasuk urusan dunia. Nabi sudah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Ke masjid naik motor boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena itu urusan dunia. Yang penting ibadahnya jangan diotak-atik, sholatnya jangan diotak-atik. Tapi kalau cara menuju ke tempat sholatnya bebas, cara menuju ke tempat sholatnya bebas. Termasuk juga masjidnya, mau di keramik, mau di granit, mau di marmer, itu bebas. Tetapi dalam konteks ibadahnya, inti ibadahnya itu tidak boleh diotak-atik. Tetapi dalam masalah yang terkait dengan muamalah, dengan teknologi, dengan urusan dunia, justru dalam agama kita itu yang dilarang saja yang tidak boleh. Sebab yang dilarang sudah dirinci. Qad fassalalakum ma harrama alaikum. Allah sudah merinci apa yang sudah dilarang atas kalian. Jadi qad fassalalakum, sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah merinci atas kalian ma harrama alaikum, apa yang Allah haramkan atas kita. Maka tidak perlu kemudian kita menghindari teknologi, karena teknologi tidak masuk dalam pembahasan bid'ah. Kita tidak perlu pula menghindari sarana prasarana, karena sarana prasarana juga tidak masuk dalam perkara bid'ah. Perkara bid'ah itu hanya dalam urusan akidah, urusan ibadah, tidak menyangkut urusan yang lainnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dulu para sahabat itu naik haji, naiknya naik unta, maka kita tidak perlu latah kemudian ikut-ikutan naik unta, mah kesel dewi. Nah, apalagi zaman kita ini sudah teknologi sudah sangat maju. Atau kemudian meninggalkan handphone begitu karena ingin bersikap zuhud, malah repot dewi. Jadi malah repot sendiri, karena itu semua
adalah termasuk perangkat-perangkat duniawi yang di dalam agama kita itu bebas, itu boleh selama tidak ada perkara yang dilarang. Ya, tapi kalau ada perkara yang dilarang, nah itu baru tidak dibolehkan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum." Ikutilah apa yang Allah turunkan, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Jadi kita diminta untuk mengikuti syariat yang Allah turunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u min dunihi, dan janganlah mengikuti yang lain. Jadi kita dianjurkan untuk mengikuti syariatnya, tidak boleh mengikuti yang lainnya. Tidak boleh mengikuti yang lainnya. Karena dalam masalah ibadah itu hendaknya kita percaya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Tidak ada satu ibadah pun yang tercecer yang tidak beliau sampaikan. Maka semua sudah beliau sampaikan. Dan syariat ini sudah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah aku sempurnakan atas kalian agama kalian. Begitu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan ayat ini menegaskan kepada kita bahwa semua syariat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah komplit, tidak ada syariat yang tidak disampaikan.